Halo teman-teman, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya bahas lagi satu platform atau satu aplikasi yang sebelumnya sudah pernah saya bahas 2 kali, yaitu Mediza. Oke, ini jelas investasi bodong ya, aplikasi yang menawarkan investasi bodong, money game, skema Ponzi ya. Yang jelas Mediza ini sekarang udah banyak yang kecemplung ke sana ya, khususnya untuk orang awam, banyak yang nge-DM ke saya. Apa, intinya sama lah kayak aplikasi-aplikasi Ponzi lainnya. Awal-awal membayar yang kecil-kecil ya, terus kesananya naik level plus cari member, oke, rekrut member. Kalau sudah gencar disuruh rekrut member, berarti si bandar Ponzi-nya sudah apa ya, sudah minim gitu ya keuangannya untuk memutarkan uang ya. Ini kan money game ya, membayar member dari uang member lain. Jadi uang yang kalian dapatkan itu uang member lain. Uang kalian plus uang member lain. Gitu. Coba aja kalian jangan rekrut member baru, pasti dikorek-korek ya. Masalah gitu ya. Dipermasalahkan akun kalian itu. Oke, saya tujukan ini untuk orang awam seperti biasa ya. Karena meskipun berulang-ulang kali ya, gak jauh beda video pembahasan aplikasi yang lain dengan yang saat ini, Mediza, itu tetap orang awam itu kadang ya ada yang bisa diingetin, ada yang ngeyel gitu ya. Karena ya mungkin di luaran sana banyak leader-leader Ponzi yang juga promosi. Ya, di satu sisi saya ngedukasi, ngasih info bahaya investasi bodong, skema Ponzi. Di sisi lainnya, leader Ponzi rekrut member, promosi gitu ya. Nah, jadi untuk Mediza ini jelas teman-teman ya, ini Ponzi. Sekali lagi saya katakan seperti itu. Karena dari marketing plan-nya, skemanya juga terlihat gitu. Kalau ada yang komen, wah coba dulu, masuk dulu, baru review, baru katakan ini scam, terus apalah gitu. Tahu nggak kemarin yang korban Excel Group, dulu yang korban aplikasi semua PH, AGT, NL hijau, Schneider VV, komen-komennya kayak gitu, itu komen bebek culas gitu. Mereka itu memang nggak tahu malu gitu ya, nyampah di komen video orang gitu. Padahal saya nggak pernah nyampah di acara-acara kopdar, seminar, promosi mereka gitu ya. Ke yang channel YouTube Bebek Culas, Bekdung juga saya nggak pernah komen tuh ya. Gitu. Tapi kenapa sekalinya ada yang ngasih info ya, ini Ponzi, ini investasi bodong, tanpa harus menggunakan aplikasinya, tanpa harus gabung kok ya. Semua ribuan tuh video saya yang membahas skema seperti Mediza ini. Ribuan gitu. Kalau baru sekali saya bahas yang beginian, boleh lah ya. Kalian nggak percaya dengan saya, percayanya sama Bebek Culas gitu ya. Tapi kan sudah ribuan gitu. Ya sekali lagi meskipun nggak wajib sih kalian percaya sama saya, tapi kalau nanti kena scam, jadi korban, jangan sampai memenuhi DM Instagram saya. Kayak korban Excel Group, kayak korban BTF Pro, kayak korban AGT, NL hijau, Tesla Solar, semua PH yang modusnya sama kayak Mediza. Bang, minta solusi. Ya ini solusi saya, hindari. Gitu ya. Solusinya itu hindari. Oke, di sini saya reaction komentar dari para bebek culas mungkin ya. Di sini saya rasa yang punya channel dan pengikutnya lebih banyak menghina daripada pembuktian. Waduh, mau pembuktian apa? Yang saya bahas, yang saya review itu bukan soal WD, bukan soal depo, bukan soal keuangan, bukan soal keuangannya gitu ya. Semua Ponzi membayar kok di awal. Iya, benar itu. Kalau nggak membayar di awal, mereka kan nggak punya bahan flexing gitu ya, yang suka disebar, wah ini bukti penarikan kayak gitu. Cek semua video-video saya yang ribuan itu video saya. Semua Ponzi pasti membayarnya di awal. Di pertengahan menuju akhir itu macet. Banyak info-info atau pengumuman yang tiba-tiba gitu ya. Wah, intinya kalian didesak nantinya untuk cari member baru ya. Kalau Ponzi sudah kehilangan atau susah cari member baru, itu mereka sudah goyang, nggak bisa muterin uang member-member baru gitu ya. Jadi harap hati-hati teman-teman. Terus di sini urusan siapa yang mau ikut, ya terserah, mereka gak usah diladenin dan dikata-katain.
itu hidup mereka dan itu uang mereka sendiri untuk investasi. Tambahin dong, investasi bodong ya, buat investasi bodong, ponzi gitu, jangan investasi doang. Ya memang untuk orang awam nih ya, terserah kalian ya, mau percaya sama bebek-bebek culas ya, silahkan, mau percaya sama saya silahkan gitu, uang-uang Anda kok. Tapi sekali lagi, jangan sampai seperti korban aplikasi investasi bodong lainnya yang memenuhi DM Instagram saya. Japri-japri ke saya, "Bang, tolong bang, uang saya nyangkut di sana, bisa bantuin nggak?" Nah, kemarin korban Excel Group juga sudah saya bantu, suruh laporannya ke Mabes Polri langsung lah gitu, ke Mabes Polri langsung gitu teman-teman. Nah, di sini banyak model investasi, dari yang namanya saham, reksadana, trading, deposito, banyak macamnya. Ya memang banyak gitu ya. Tapi untuk orang awam, pastikan kalau teman-teman mau berinvestasi via platform atau aplikasi, intinya digital gitu ya. Pastikan dulu legalitasnya. Seperti kata OJK, logis dan legal. Ya, ingat 2L. Gitu teman-teman. Ya banyak investasi itu banyak ya. Tapi sekali lagi jangan lupa kalau mau investasi apapun itu mainnya di yang legal. Di sini dia contohkan ya, di sini contohnya katanya ya. Contohnya aja mau modal usaha jualan gorengan, emang tahu ke depannya rugi. Ya enggak lah, semua sudah ada yang ngatur. Kok nyontohinnya ke gorengan ya, ke jualan gorengan ya iyalah. Kalau usaha itu kan nggak ada yang tahu benar, nggak ada yang tahu sekarang mau untung mau rugi kan. Nah justru dari sana ya, dari sana jualan atau usaha apapun kan nggak tahu, bisa untung bisa rugi kan. Nah justru di aplikasi Mediza ini kan menawarkan profit stabil. Nah jadi Mediza itu bisa untung bisa rugi nggak ya. Nah seperti itu teman-teman ya, justru ini contoh yang bagus dari dia ya. Mau usaha jualan emang kedepannya rugi ya enggak lah katanya gitu ya. Jadi jualan itu kayak investasi juga teman-teman. Investasi yang benar itu fluktuatif, naik turun gitu, kayak jualan benar kata dia contohnya ya. Sekarang bisa untung besok bisa rugi ya, sekarang bisa rugi besok bisa untung. Keuntungannya fluktuatif, sekarang bisa untung mungkin cuma 10%, besok usaha bisa dagang gorengan gitu ya, untungnya bisa cuma 5% gitu, malah bisa rugi 50% misal kayak gitu. Investasi itu fluktuatif intinya gitu ya. Nah di Mediza ini kan profit stabil, menawarkan investasi bodong, profit stabil ya, mana investasinya ya, seni investasinya nggak ada. Oh kalau ada yang bilang wah ini justru bagus, di Mediza ini stabil, ya kan saya bilang tadi investasi itu fluktuatif, nggak ada yang stabil gitu. Kalau Anda suka dengan yang stabil, berarti Anda suka dengan investasi bodong gitu. Kalau Anda tidak suka dengan yang legal, berarti Anda sukanya dengan yang ilegal gitu ya. Jadi yang legal itu fluktuatif, naik turun gitu ya, naik turun keuntungannya, profitnya gitu. Jadi urusan legal atau tidaknya dan mereka berani masuk ke dalamnya, yaitu semua urusan mereka. Iya benar, urusan mereka benar ya. Tapi kalau scam jangan sampai minta bantuan saya. Kenapa kita harus ribet ngurusin mereka? Waduh, enggak sih, enggak ribet saya ya. Ya contoh lah korban-korban aplikasi yang udah-udah yang kemarin gitu ya. Jadi contohnya gimana tuh ya? Pertama, wah komen saya banjir dengan komentar-komentar kayak gini, ciri khas bebek culas ya. Ujung-ujungnya saya korban, saya korban, saya korban, saya juga korban gitu kan. Ujung-ujungnya yang leader-leader ponzinya juga ngaku korban juga ya. Gitu teman-teman. Jadi saya nggak ribet gitu, sebetulnya nggak ribet. Kan tadi saya bilang untuk orang awam ya, karena untuk pemain ponzi, leader ponzi, ya mereka nggak suka dengan video-video saya karena menghambat promosi mereka, menghambat promosi-promosi mereka di tiap daerah mungkin. Gitu. Untuk orang awam, cek saja video-video saya yang lain gitu ya, yang membahas investasi bodong, skema ponzi, endingnya kayak gimana gitu. Jadi di sana teman-teman yang orang awam juga pasti cerdas gitu ya. Oke, jangan sampai mau dibodohin sama bebek culas. Ponzi. Dan pesan kepada semua penonton yang menikmati konten di channel-channel seperti ini, tolong ditelaah lebih jauh. Iya bagus, ditelaah lebih jauh. Bener ya.
Jangan sedikit-sedikit kalian juga percaya, iya bener gitu ya. Jangan sedikit-sedikit percaya ya gitu. Karena saya mereview aplikasi-aplikasi investasi bodong Ponzi itu nggak berdasarkan WD atau keuntungan, nggak marketing plan-nya ya. Kan saya tadi katakan, semua Ponzi pasti membayar di awal. Siapa yang diuntungkan di awal? Yaitu para pemain Ponzi, leader-leader Ponzi. Sisanya orang awam yang akan menjadi korbannya. Kalau para pemain Ponzi tahu kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus rekrut orang, gitu ya. Yang tahu ciri-ciri Ponzi, ya, pemain Ponzi, leader-leader Ponzi, dan saya, pembongkar Ponzi. Nah, gitu teman-teman ya. Jangan sedikit-sedikit kalian juga percaya. Sekarang apapun bisa disetting untuk menggiring mindset kita guys. Waduh, iya benar juga ini ya. Benar juga bisa menggiring mindsetnya. Hati-hati untuk teman-teman. Leader-leader Ponzi itu ciri khasnya suka ngibul ya. Pasti nih kalau ditanya ini legal nggak? Wah ini masih proses izin. Nah, logika teman-teman untuk teman-teman yang orang awam pikir aja ya. Kalau masih proses ngapain? Udah beroperasional gitu ya. Kalian bikin rumah belum ada atapnya, masa iya mau tidur kehujanan kepanasan gitu. Bohong, masih proses-proses itu bohong ya. Mereka itu bohong, ngibul teman-teman. Si bandar Ponzi dan si leader Ponzi itu suka ngibul. Kalau beneran ini sedang diproses ke OJK, mengajukan, bukan OJK sih ya, nggak semua investasi harus ke OJK. Ini harus ke Kemendag, harus ke Kemenperin, ya, Kementerian Perindustrian. Ini kan industri ini, alat-alat ini ya, Kemendag juga. Nah, jadi harus ada legalitas dari sana, gitu. Kalaupun ini lagi mengajukan legalitas izin operasional, paling dilempar ya lembaga-lembaga terkait itu kan paham mana investasi yang benar, mana investasi bodong. Nggak mungkin dilegalkan gitu ya. Oke, terus di sini Bismillah semoga dimaki. Aduh, saya mah nggak pernah ngemaki ya. Kalau saya bilang, baik dong, bebek culas itu hiburan buat saya gitu ya. Kenapa? Ya, ya seru aja gitu baca komen wah gini-gini aja. Kalau kalian yang menganggap saya pertama kali bahas konten seperti ini, yang konten seperti ini, mungkin kalian mikirnya, wah, channel ini kena mental nih, banyak diserang, banyak komen-komen negatif ke channel ini gitu ya. Ya, itu udah biasa, teman-teman, udah biasa gitu ya. Dari zaman yang paling lama itu ya, 2 tahun ke belakang itu juga banyak yang kayak gini. Nanti ujung-ujungnya juga seperti tadi yang saya katakan, paling komennya saya korban. Wah, kemana aja lah gitu ya. Komennya itu toksik-toksik gitu. Dan DM Instagram saya pasti penuh ya. Korban Mediza, misal Bang bantuin solusinya gimana gimana gimana. Nah, jadi untuk orang awam jangan sampai terjerumus di investasi bodong skema Ponzi. Nah, ini baru satu nih komennya, udah kelamaan nih saya bikin videonya ya, karena saya nggak perlu lama-lama lah. Sebetulnya masih banyak komentar-komentar bebek-bebek culas ya, para pemain Ponzi, leader Ponzi yang nggak punya nurani, mentok mereka mendapatkan uang dari yang legal, makanya mereka main di investasi bodong. Dan selalu saya katakan teman-teman ya, harus hati-hati ya. Di balik korban investasi bodong, di balik skema Ponzi, itu ada orang atau kelompok yang jadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Ya, leader-leader Ponzi, kaki tangan Ponzi, kaki tangan bandar Ponzi. Gitu, para pemain Ponzi. Doyan mereka. Nah, yang jadi korban siapa? Yang orang awam, dikibulin, ya. Legalitas lagi diproses, apa sertifikatnya pasti dari luar tuh, luar negeri ya. Aduh, basi. Nah, untuk orang awam, semoga bermanfaat. Silakan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua supaya bisa waspada, bisa terhindar dari investasi bodong, money game, skema Ponzi. Saya kasih tahu informasi bahwa investasi bodong, skema Ponzi seperti ini lagi di apa ya? Lagi dipantau lah sama SWI, sama kan di SWI itu di dalam SWI itu dari 12 lembaga termasuk kepolisian. Ya, karena banyaknya korban tiap bulan, tiap tahun gitu ya. Nah, investasi bodong, skema Ponzi seperti ini sedang ditelusur. Oke. Jadi ya pastilah kalau leader-leader Ponzi ya nanti bisa berurusan dengan kepolisian karena kan berpotensi menjadi tersangka. Oke. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.